Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Kali ini di talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan untuk Anda, para wanita di seluruh penjuru Magelang dan Jawa Tengah dan juga seluruh Indonesia, selamat Hari Kartini. Kali ini 21 April 2026. Habis gelap, terbitlah terang. Dan semangat itu pula yang membawa kita pagi hari yang cerah ini dalam program kebanggaan kita. Dan Sobat Gemilang, sampai kelar jam 11 nanti Kalista akan menemani Anda. Tentu spesial kali ini talk show bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan akan membedah dengan tema Hari Kartini, perempuan mengemansipasi, perempuan menginspirasi. Dan luar biasa sekali, kali ini di studio sudah hadir 3 tokoh penting dari Komisi A. Sebelumnya Sobat Gemilang, Anda bisa menyimak siaran kali ini di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan untuk Anda yang pengen bergabung bersama kami, Kalista membuka kesempatan di chat WA 0815 78968 968. Oke, kita langsung saja bertemu dan menyapa narasumber kita kali ini. Langsung saja ada Bapak Ribut Budi Santoso SP selaku anggota Komisi A. Selamat pagi Bapak Ribut. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, dan siap ya untuk menginspirasi sahabat Gemilang juga tentang Hari Kartini untuk hari ini Bapak. Pada kaum perempuan ya. Iya, benar sekali. Siap. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Haji Tugiman, anggota Komisi A. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi sahabat Gemilang. Sehat Bapak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, terlihat terpancar aura yang bahagia ini Bapak. Oh iya, jangan lupa bahagia. Oke, baik. Dan selanjutnya ada Dr. Andes Haji Surnarno MM, anggota Komisi A. Selamat pagi Bapak Sunarno. Selamat pagi Mbak Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, baik. Dan Sobat Gemilang, kami berempat akan menemani Anda tentunya sampai jam 11 entar dengan tema kali ini adalah Hari Kartini, perempuan menginspirasi, perempuan mengemansipasi. Oke, kita langsung saja ke materi kita kali ini. Bapak, bagaimana Anda memaknai peringatan Hari Kartini ini agar tidak menjadi momen yang seremonial semata? Ini boleh dari Bapak Ribut terlebih dahulu, monggo. Oke, terima kasih Mbak. Jadi dengan yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Kartini, karena Kartini ini adalah pahlawan, pahlawan bagi perempuan. Nah, yang membuka pertama kali terkait dengan emansipasi kan begitu, ya toh? Ya, benar sekali dong Bapak. Biasanya kan kalau peringatan ini kan dimulai dari acara-acara seremonial, tapi sebetulnya hal yang terdalam di dalam peringatan Kartini ini adalah bagaimana sebetulnya di 1879 ya kalau tidak salah kelahiran R.A. Kartini ini adalah tonggak sejarah perempuan itu bangkit di Republik ini. Kan begitu. Itu Mbak. Oke, baik. Kita ke Bapak Tugiman. Yeah. Memaknai peringatan Hari Kartini ini
nggak cuma sebagai momen seremonial semata. Ini seperti apa, Pak? Monggo. Iya, Kartini itu kan awal mula mendobraknya itu kan melalui dunia pendidikan ya. Jadi kita bersyukur ternyata dengan kaum wanita yang kemudian mendapatkan hak yang sama, lebih terkhusus ketika saat itu dan kemudian berkembang sampai sekarang di dunia pendidikan. Karena sesungguhnya kalau di dalam idiom ajaran kita, saya selaku muslim ya, sebenarnya ibu itu sebagai, kalau di dalam Islam itu namanya apa itu, ibu pendidik, ibu tarbiyah. Jadi pendidikan sesungguhnya itu yang paling signifikan, yang paling utama itu ibu, karena ibu itu memberikan pendidikan kepada anaknya kan semenjak mereka di dalam kandungan sampai kemudian lahir dan kemudian membesarkan dan seterusnya. Jadi kita bersyukur akhirnya Kartini sudah memulai itu, sudah memulai apa itu mendobrak dia kemudian mensejajarkan kaum lelaki atau mengajak kaum wanita ini untuk mempunyai pendidikan. Bahkan di dalam Islam itu ada hadis surga itu di telapak kaki ibu. Nah, itu saking luar biasanya posisi wanita. Nah, kita diingatkan kembali oleh Kartini ini betapa pentingnya kehadiran seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu di kancah dalam segala hal, dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, sosial, bahkan yang tidak kalah penting juga di dunia politik sekalipun. Jadi seorang ibu sekarang boleh dan mempunyai hak yang sama menjadi seorang pemimpin. Nah, itu sangat luar biasa sekali dan kita berhutang budi sama sosok R.A. Kartini. Oke, Gitu. baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Tugiman. Kita beralih ke Dr. Andes Haji Sunarno. Seperti apa Bapak memaknai peringatan Hari Kartini ini agar nggak menjadi momen seremonial semata? Monggo. Ya, baik Mbak Kalista dan sahabat Gemilang dimanapun berada di Magelang dan sekitarnya. Jadi menurut hemat kami memperingati Hari Kartini ini tidak hanya sekedar seremonial dengan memakai baju adat, kemudian apa ya, upacara-upacara, tapi lebih dari itu agar apa namanya perjuangan dari ibu kita R.A. Kartini diteruskan. Perjuangannya tidak hanya diperjuangkan tapi juga menjadi konkret yang lebih nyata. Jadi perjuangannya waktu itu kan emansipasi ya, kedudukan antara pria dan wanita sama waktu itu. Nah, sekarang oleh zaman dan oleh pemerintah sekarang ini kan sudah diberikan ruang yang sama. Tinggal peran perempuan itu perlu ditingkatkan lagi, kemampuan untuk bisa konkret mengambil peran itu ditingkatkan. Contohnya dalam kemajuan zaman sekarang ini, era digitalisasi ya, ini perempuan jangan sampai ketinggalan. Jadi pepatah kalau dulu wanita itu hanya konco wingking kalau dulu biasa Jawanya. Tidak seperti itu. Sekarang sudah banyak, tadi disampaikan Pak Tugiman, banyak pemimpin yang lahir dari para ibu-ibu wanita. Bahkan kami di dunia politik itu sudah memberikan ruang yang cukup, yaitu ketika pencalekan itu partai politik harus memberikan ruang kepada kaum wanita itu 30%. Kalau tidak mengajukan caleg 30%, tidak bisa ikut pemilu. Itu satu bukti bahwa zaman sudah berubah. Kemudian alhamdulillah
kalau kami di Jawa Tengah, para ibu-ibu kaum wanita yang terpilih dari 120 anggota, ini sudah hampir 24% ya. Wow. Ya 24%, cukup. Jadi oleh karena itu ini dari bukti bahwa sebetulnya ibu-ibu wanita itu bisa. Bisa artinya sejajar dengan bapak-bapak. Dan kita lihat dimanapun banyak kepala-kepala ya di ASN ya, kepala-kepala instansi, kepala bagian, kepala dinas juga ibu-ibu banyak. Jadi tinggal kita kaum perempuan ini memanfaatkan ruang yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya. Oke. Saya kira itu. Jadi tidak sekedar seremonial, tapi juga bagaimana peran wanita itu lebih aktif lagi, konkret lagi, sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Oke, Ya. Oke, baik Bapak. Tadi sempat dibahas juga untuk bisa mengikuti era digitalisasi Ya, ya. seperti itu ya Bapak. Nah, bagaimana nih relevansi semangat emansipasi RA Kartini di era digital yang seperti ini Bapak? Monggo. Iya. Jadi ya harus disesuaikan dengan kemajuannya, artinya dengan apa istilahnya itu digitalisasi, kaum perempuan harus bisa mengikuti. Contohnya begini, kaum perempuan itu lebih fashionnya itu lebih kepada dunia pendidikan, kepada UMKM, pengusaha pariwisata dan lain sebagainya. Ini mesti harus bisa mengikuti digitalisasi ini. Dalam hal umpamanya yang bergerak di UMKM harus bisa dalam program pemasarannya, program pemasaran itu harus melalui digitalisasi, karena dengan pemasaran digital itu tidak mengenal ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, bahkan tidak daerah, lokal, nasional maupun internasional. Ini membuka ruang yang lebih luas. Ya ini diharapkan wanita lebih terbuka luas lah perannya. Oke. Saya kira itu nanti. Oke. Oke, baik. Boleh ditambahkan mungkin dari Pak Ribut ataupun Bapak Tugiman, monggo, tentang bagaimana relevansi semangat emansipasi RA Kartini di era digital yang seperti sekarang ini, Bapak. Monggo. Oke, terima kasih. Dengan era digital ini kan sebetulnya tolak ukurnya itu kan dari anak-anak, Bu. Oke. Saya mengambil kata Pak Tugiman bahwa perempuan itu adalah guru pertama dari anak-anak kita. Perempuan. Yeah. Apalagi sekarang ini dengan di era digital, siapa kan yang melindungi anak-anak kita? Ya ibu, Yeah. perempuan, kan gitu. Karena kalau bapak ini kan nyun sewu ya, ini kan kerja atau senengnya ngopi ya toh. Nah, ini emang tolak ukurnya ya di ibu, perempuan. Okay. Artinya apa? Berarti dengan perkembangan digitalisasi ini ya, yang bisa melindungi adalah ibu, perempuan. Ah itu. Apalagi sekarang kan ada yang namanya, yang baru saja ya dilindungkan oleh Menteri PPA ya, perlindungan perempuan dan perlindungan anak itu kan ada yang namanya 4.0, Kartini 4.0. Nah ini yang terkait bagaimana sebetulnya peran ibu itu memang tidak hanya sangat penting, tapi paripurna dan utama itu untuk melindungi anak di era digitalisasi. Kalau saya cluenya di situ aja, Mbak. Oke, baik. Kalau menurut dari Pak Tugiman sendiri, seperti apa Bapak? Monggo. Oh iya, jadi sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan ya. Digitalisasi ini sudah merambah ke semua lini kehidupan. Pendidikan, bisnis, terus kemasyarakatan, sosial, politik, dan hampir semua lah. Nah, bagaimana perempuan di era digitalisasi? Kalau saya melihatnya justru wanita perempuan itu harus
memang mempunyai literasi digital ini lebih dari laki-laki. Kenapa? Karena yang rentan terhadap penggunaan digitalisasi itu adalah rumah, anak, ya. Sekarang ini kalau anak nangis itu dikasih handphone itu kan relatif diam. Jadi seolah-olah dolanan itu, kalau dulu kan dolanan bisa apa mobil-mobilan, motor-motoran apa, sekarang dolanan itu cukup handphone. Nah, kalau seorang wanita yang notabene adalah penjaga pendidikan anak di rumah tangga utamanya, itu tidak mengerti masalah bagaimana literasi digital, bagaimana pemanfaatan digital ini secara baik, benar, dan itu bagus untuk anak-anak. Akhirnya kan semua gambar, semua apa konten, semua apa dilihatkan. Yang penting anak menang kan, yang penting anak tidak nangis lagi. Kan salah kalau begitu. Nah, itulah pentingnya seorang ibu, seorang perempuan harus memahami literasi digital agar memang sembari dari kecil itu mereka sudah menggunakan digital ini sebagai media untuk ngeneng-ngeneng anak itu, tapi dengan cara baik gitu, dengan cara benar. Nah, itulah pentingnya pendidikan digital atau literasi digital bagi ibu itu cukup yang paling sederhana lah ya. Itu belum lagi yang seterusnya itu, apalagi di dunia-dunia yang misal kemasyarakatan juga sama, yang ada di masyarakat, ibu sering berhubungan dengan masyarakat di arisan-arisan, di RT-an, di RW, di apa itu. Nah, itu juga sama. Kalau nanti seorang ibu itu berkerumunnya, bertemunya dia itu tanpa dipahami oleh literasi digital, wah itu agak merepotkan, jadi sebenarnya digitalisasi itu cukup memberikan lompatan kebaikan, lompatan manfaat, lompatan rezeki, lompatan ilmu, tetapi kalau tidak pas di dalam tadi itu pemanfaatannya, kurang dalam literasi digital, justru akan berdampak negatif. Nah, itulah pentingnya hadir seorang perempuan hebat yang mengerti tentang literasi digital. Baik. Pembelajaran untuk saya juga nih Bapak, menjadi seorang ibu baru. Iya. Baik Bapak. Tantangan terbesar bagi perempuan untuk bisa terlibat dalam pembangunan bangsa di berbagai bidang ini seperti apa Bapak? Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendala Musik dan Informasi. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima.
Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih, serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan. Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan saya Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dengan tema kali ini adalah Hari Kartini, Perempuan Mengemansipasi, Perempuan Menginspirasi. Dan masih juga bersama narasumber kita, ada Bapak Ribut Budi Santoso SP, selaku anggota Komisi A, Bapak Haji Tugiman SP, dan Dr. Andes Haji Sunarno MM, selaku anggota Komisi A. Dan untuk Anda Sobat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin bergabung di chat WA 081578968968. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, Bapak-bapak, kita lanjut lagi ya Pak. Tadi. Oke, siap. Siap, Masih Mbak semangat kan Kalis. Bapak? Oke Pak, Kalis. tadi Kalista bertanya, belum sempat terjawab. Yang menjadi tantangan terbesar bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan bangsa di berbagai bidang ini apa aja Bapak? Monggo silahkan. Iya. Dari Bapak Sunarno, monggo. Iya. Baik Mbak Kalista, jadi ada beberapa hal yang menjadi tantangan dari kaum perempuan. Ini saya bicara yang khusus di pedesaan. Ini masih, ya tadi saya pernah sampaikan, ada anggapan bahwa perempuannya sekedar konco wingking. Jadi dalam hal ini kan belum emansipasinya masih belum dibangun sepenuhnya. Kemudian masih ada anggapan juga harus perempuan itu hanya membantu orang tua dan sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu sosialisasi lebih intensif tentang peran perempuan ini di tengah-tengah di pedesaan. Kemudian juga budaya patriotik, artinya perempuan ini ditakdirkan untuk mengemban fungsi ganda di samping sebagai kodrat perempuan itu harus ngurusi ini itu dan juga sebagai perempuan yang harus profesional sesuai dengan keahliannya dan sebagainya. Ini kan mesti tidak begitu ya, jadi anunya sama saja, kemudian hanya tempat-tempatnya itu beda-beda. Jadi anggapan itu masih merupakan beban ganda yang harus dipikul oleh wanita, kan mestinya tidak demikian. Artinya beban itu tidak seolah merupakan bebannya wanita ya. Jadi beban itu ya karena emansipasi ya bisa dibantu oleh kaum pria dan lain sebagainya, seperti pekerjaan di rumah tangga gitu ya. Itu mesti harus secara perlahan dihilangkan anggapan itu. Karena emansipasi sama seperti halnya kesempatan berprofesi kan sudah diberikan sama. Jadi itu. Kemudian hambatan-hambatan lain terutama di bidang pendidikan ini juga perlu ditingkatkan lagi. Jadi saya tadi sampaikan bahwa wanita turunnya di pedesaan itu kalau sudah lulus SD sudah tugasnya untuk membantu orang tua, itu masih. Jadi ini beberapa hal merupakan hambatan untuk kemudian bagaimana kita tingkatkan tadi melalui literasi digitalisasi seperti disampaikan, apalagi sekarang hampir digitalisasi sudah sampai ke desa-desa ya. Itu mesti harus menjadi sarana untuk meningkatkan kemajuan para ibu-ibu terutama wanita untuk mengambil peran dalam pembangunan. Tidak sebelum era digital kan kita lihat perannya kalau di masyarakat kan hanya dengan PKK, dengan posyandu, tapi dalam era digital ini kan sudah
bisa UMKM dengan pemasaran tidak daerah nasional tapi internasional. Ruangnya lebih luas lagi. Saya kira itu beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yeah. Oke, baik. Itu menurut dari Bapak Sunarno. Kita ke Bapak Ribut, monggo. Hambatannya Bapak. Mungkin ada hambatan lain Bapak yang terlintas dalam pikiran Bapak, monggo. Tapi sebetulnya kan hambatan itu kan sudah diputus oleh RA Kartini. Tapi masih sering terjadi juga Bapak. Ya, kayak contohnya yang masih tadi disampaikan Bapak Sunarno terkait dengan anggapan kalau wanita itu harus di rumah aja seperti itu Bapak. Lah ya, berarti artinya berarti kita juga harus menguatkan kembali sebetulnya buku lah yang sudah diterbitkan atau semangat Kartini di era sekarang ini. Karena sekarang ini kan kalau boleh dibilang kan akhirnya kan tidak hanya di satu sisi saja perempuan itu berjuang, tetapi di berbagai sisi, di berbagai bidang, kan begitu. Tantangannya di situ, harus mampu mengomunikasikan, mengkolaborasikan terkait dengan berbagai bidang. Misalnya terkait dengan budaya, ini yang dilawan Kartini kan sebetulnya, budaya patriarki itu sebetulnya. Perempuan harus di belakang, harus melayani suami, ya kan sebetulnya juga kewajiban. Tapi dua kamar ini sebetulnya kan disatukan oleh Kartini sesuai dengan perannya, kan begitu. Yang terpenting kalau pemikiran saya bahwa perempuan sekarang ini harus bisa mengkolaborasi terkait dengan atau memperjuangkan lah kata berikutnya. Itu ya terkait dengan bagaimana kesetaraan gender itu bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia, ya toh. Terus kerja-kerja domestik juga bisa dilakukan oleh pendampingnya, suaminya, tidak hanya perempuan itu sendiri, kan begitu. Terus program-program pemerintah ya harus memperhatikan gender itu tadi. Menurut saya itu tantangannya di situ. Apalagi sekarang ini sudah dijelaskan oleh Mbah Narno ini terkait dengan digitalisasi. Nah, ini sangat perlu sekali, harus ada kolaborasi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan itu, menerjemahkan kemauan Kartini di era digitalisasi. Berarti harus ada kata apa? Wanita harus tangguh. Menghadapi itu. Oke, baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Tugiman, monggo. Menurut saya gini ya, memang kalau perempuan harus berada di semua sektor akan ada tantangan. Tetapi sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu kan pakaian, ibarat pakaian. Jadi apa maksudnya? Maksudnya itu saling melengkapi. Jadi ada profesi-profesi yang di situ memang laki-laki lebih pas, tapi ada profesi-profesi yang perempuan lebih pas. Nah, tapi bukan berarti harus sama. Misalnya sekarang kerja di proyek, kalau perempuan kan tidak pas di situ. Tetapi kalau misalnya kerja ngajar TPA atau ngajar SD atau ngajar PAUD, kan kalau laki-laki juga tidak pas di situ, tidak sabar, terus kemudian gampang emosi gitu. Nah, mungkin di situ perempuan lebih pas. Jadi menurut saya sesungguhnya tidak ada tantangan, cuman memang mana sih lebih hebatnya perempuan itu harus menggeluti atau berada di bidang yang mana, laki-laki harus berada di mana. Dan di antara bidang itu tidak ada yang lebih hebat, semuanya hebat. Karena itu saling menutup gitu loh. Saya kira kalau begitu nggak ada tantangan lah. Jadi poinnya adalah bisa menempatkan diri ya Bapak. Iya. Siap. Laki-laki juga bisa menjadi tantangan kalau disuruh ngajar anak TK. Tantangannya lebih besar. Tantangan lebih besar. Jadi
Jangan ditanyakan apa tantangan laki-laki terhadap pembangunan. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak Tugiman. Selanjutnya, bagaimana peran perempuan dalam menghadapi disrupsi teknologi dan juga transformasi digital ini sendiri, Bapak? Monggo. Saya teruskan ya. Oke, monggo, silakan. Wah, sudah semangat 45 nih. Iya. Pak Tugiman. Saya kebetulan punya usaha di bidang digital. Oke, baik. Yang digital itu ternyata sebagian besar karyawan saya itu memang perempuan. Oke. Ya, perempuan. Memang menurut saya perempuan itu harus 1 langkah 2 langkah lebih maju di bidang digital daripada laki-laki. Karena dari banyak segi itu lebih hebat perempuan. Ketelitian, kecermatan itu ada di wilayah perempuan. Nah, karena itu memang tantangannya ini menjadi hambatannya adalah, era digitalisasi ini itu masih banyak perempuan yang belum bisa atau belum connect. Jadi perhatian pemerintah untuk kemudian mempercepat digitalisasi perempuan itu juga belum memadai. Kalau datanya masih 27% perempuan. Nah, jadi keterlibatan perempuan dalam dunia digital itu masih sangat rendah sekali. Padahal di era digitalisasi, baik digitalisasi marketing, digitalisasi pendidikan, digitalisasi apa saja, itu saya meyakini perempuan lebih hebat, lebih jago. Nah, itu pentingnya perempuan ini diberikan akses lebih cepat tentang digitalisasi. Nah, itu masalahnya kita di situ, karena ya itu tadi seolah-olah perempuan itu bagian wingking, ban serep itu tadi, sehingga sesungguhnya ini adalah lahan yang cukup bagus, cukup baik, kondusif untuk perempuan, tetapi belum termanfaatkan dan baik. Demikian juga ini organisasi yang ada di pemerintahan maupun yang ada di masyarakat, itu organisasi perempuan itu kenapa ada dharma wanita tidak ada dharma pria? Nah, itu kan sudah mengambil sekat yang spesial khusus dulu. Seharusnya enggak kudu, ya udah dharma apa gitu aja. Jadi seolah-olah sudah membedakan sendiri. Ada kan sekarang ada perempuan politik Indonesia, dharma wanita, PKK juga nah, itu sebenarnya menurut saya kurang pas. Itu sudah mengidentifikasi biar mereka mengambil space tersendiri, dan itulah yang menyusahkan digitalisasi tadi itu masuk. Nah, itu sayang sekali sebenarnya. Oleh karena itu ini mungkin belum terlambat, memang harus ada pembangunan untuk mempercepat literasi digitalisasi ke perempuan itu lebih cepat. Tapi saya contohkan, perempuan itu, wanita itu yang sebagai pendidik awal. Nah, kalau dia tidak dibekali oleh literasi, apa yang diajarkan ke anak? Mungkin gambar apa macam-macam segala macam. Ini efek anaknya nanti ke belakang jadi gimana kan enggak pada ngerti itu ibu-ibu. Wah, kasihan sekali kan? Nah, itu padahal mereka yang berhak pertama kali untuk mendapatkan literasi digitalisasi yang paling pas, sehingga apa yang disampaikan ke anaknya itu mantap gitu loh. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya, Pak Tugiman. Oke, lanjut lagi, ada tambahan dari Pak Sunarna atau Pak Ribut, monggo silahkan. Saya kira sudah cukup ya. Cukup, mungkin pertanyaan lainnya barangkali ada. Oke, kalau dari Pak Ribut nggak ada? Pertanyaan selanjutnya aja. Oke, siap. Bagaimana di era yang serba digital seperti ini bagaimana media sosial itu berperan dalam membentuk narasi perempuan yang inspiratif, Bapak? Monggo. Digital semua. Digital. Ya. Jadi ini kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama telah mengambil kebijakan ya untuk bagaimana agar kaum perempuan ini bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Nah, dalam hal ini kami telah mengambil kebijakan yang progresif, khususnya untuk kaum perempuan diberikan ruang untuk mandiri di bidang ekonomi, terutama fokus di bidang ekonomi. Contohnya bagaimana
kaum perempuan bisa mengajukan UMKM. Nah, ini konkretnya kami pemerintah Indonesia mengutamakan UMKM yang dikelola oleh ibu-ibu ini menjadi prioritas. Karena ini kami tadi kan sampaikan ada 24 ya anggota dewan ini, semuanya menyuarakan ini bagaimana di masing-masing komisinya itu selalu menyuarakan agar ada perhatian dari kaum perempuan. Ini kebijakan progresif yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam hal apa? Dalam hal membantu di bidang permodalan, di bidang keterampilan, latihan-latihan, keterampilan yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota ya, atau provinsi sendiri itu ada latihan-latihan ya, untuk meningkatkan di samping keterampilan, pemasaran, kemudian peningkatan kualitas produk dan lain-lain. Itulah saya kira juga nyambung dengan pertanyaan Mbak Kalista tadi masalah era digitalisasi seperti itu. Kami mengambil langkahnya seperti itu. Kebijaksanaannya ya, kebijaksanaannya. Saya kira itu. Yeah. Oke, baik. Ada tambahan dari Pak Ribut? Oke, Mbak. Jadi kalau saya secara pribadi ya, secara pribadi kata-kata pertanyaannya itu sebetulnya kan perempuan ini harus lebih inovatif dan inspiratif dengan adanya digitalisasi ini, kan gitu. Kan banyak peran sebetulnya. Dan mencoba yang biasanya dilakukan di apa jenenge bertemu bertatap muka ini dialihkan ke dalam yang namanya lembar baru yang namanya digitalisasi itu. Artinya apa? Berarti memang harus ada inovasi di sana. Yang kemarin itu sifatnya kalau misalnya kita menggunakan produk itu apa? Produk itu sifatnya pasif, sekarang juga harus aktif gitu. Maksudnya bagaimana? Ya harus ada inovasi, peran di situ. Bisa melalui UMKM, bisa melalui misalkan kelompok perempuan terkait dengan apa, kajian misalkan. Itu sekarang kan bisa melalui digitalisasi itu. Narasinya kalau saya di situ. Harus ada inovasi, harus ada partisipasi yang aktif dari perempuan itu. Misalnya contoh misalnya UMKM. Kan sekarang itu dipermudah sebetulnya. Kita tidak harus bertatap muka, tidak harus ketemu. Melalui ruangan kecil aja kita sudah bisa menjajakan produk UMKM itu tidak hanya di Indonesia, internasional kan. Sebagai contoh misalkan kayak di Temanggung itu kopinya kan sudah malah sampai luar negeri semua itu. Produk kopi saja. Dan itu banyak perempuan yang membuat itu. Banyak perempuan yang memasarkan itu melalui lembaran digitalisasi itu. Nah, ini sebetulnya yang harus didobrak. Kalau dulu RA Kartini mendobraknya secara perilaku, ada budaya, nah ini sudah diciptakan sebetulnya oleh RA Kartini. Lembar yang baru lagi apa? Digitalisasi. Ya, marilah perempuan-perempuan itu menjadi perempuan yang tangguh tadi. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Itu kalau saya. Baik. Harus menjadi wanita yang tangguh. Ada tambahan mungkin sedikit dari Bapak Tugiman atau skip? Udah? Cukup? Cukup lah. Oke, kita break sejenak. Dan Sahabat Gemilang, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kalista akan membersamai Anda setelah ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini,
sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, Mas, keren banget resto kamu. Makanannya enak-enak, suasananya cozy, spot fotonya juga estetik banget. Pantesan aja rame banget pengunjungnya ya. Iya, makasih. Aku kerja keras loh bangun resto ini buat masa depan kita. Tapi Mas taat bayar pajak nggak nih? Ya pasti dong. Bayar pajak kan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Wah, calon suamiku. Selain pintar bisnis, juga taat bayar pajak nih. Jadi makin sayang. Segera bayarkan pajak restoran, rumah makan, warung makan, dan usaha catering Anda sebelum jatuh tempo. Pajak yang dikenakan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat dan para pelaku usaha. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda dalam membangun daerah melalui pembayaran pajak daerah yang tepat waktu dan tepat nilai. Kontribusi nyata Anda adalah bahan bakar utama untuk optimalisasi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Magelang yang kita cintai ini. Mari terus pertahankan semangat sadar pajak demi Magelang yang lebih sejahtera. Pajak kita untuk pembangunan kita. Pesan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan di-edit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo lakukan hal-hal positif dan produktif.
R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari. Kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah
Spesial kali ini program kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan Kalista masih juga membahas topik yang menarik kali ini, Hari Kartini. Perempuan mengemansipasi, perempuan menginspirasi. Masih juga bersama narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Ribut Santoso SP, ada Bapak Haji Tugiman SP, dan Dr. Andes Haji Sunarno MM selaku anggota Komisi A. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di berita magelang.id. Oke, kita lanjut lagi Pak Ribut, Pak Tugiman, dan Pak Sunarno. Masih semangat hari ini ya? Untuk sesi kali ini masih semangat dong, harus ini. Oke, Bapak, terkait kerjasama dengan Diskominfo Jawa Tengah, bagaimana nih peran literasi digital bagi perempuan desa ini agar mereka bisa menjadi Kartini modern yang melek teknologi? Ya. Monggo. Ya, baik Mbak Kalista. Kalista Sambikolo. Jadi ya, sesuai dengan fungsi kami, fungsi kami kan penyusunan anggaran, ya. DPRD itu bersama gubernur menyusun anggaran APBD tiap tahunnya, agar program tadi, katakanlah literasi itu sampai ke tingkat desa, masyarakat kan tadi hubungannya dengan masyarakat, ibu-ibu di desa-desa ya. Nah, itu nanti kita beri payung hukum untuk katakanlah desa perlu disediakannya bantuan untuk bagaimana meningkatkan peran wanita dalam bentuk tadi digitalisasi tadi, literasi tadi. Dengan adanya dana barangkali kan program itu bisa jalan. Begitu, meskipun ya disesuaikan dengan kemampuan atau bertahap, tapi paling enggak itu ada payung hukum ya, payung hukum untuk bisa dilaksanakan. Contohnya APBD itu kan juga peraturan daerah ya, Perda merupakan payung hukum ya, karena di situ kemudian nanti ada anggaran pasti bisa dilaksanakan di tingkat desa. Itu ya sesuai dengan fungsi kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga barangkali pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada Bupati Wali Kota dan se-Jawa Tengah untuk bisa memberikan atensi terhadap aktivitas atau program menentukan yang hubungannya dengan peran wanita. Jadi di samping provinsi, kabupaten juga memprogramkan itu sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing. Oke, itu payung hukum, kemudian ada kegiatan, kemudian juga diimbau pada tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa melibatkan program-program yang berhubungan dengan dunia, artinya wanita hendaknya bisa dilibatkan. Contohnya umpamanya meskipun ini sudah berjalan ya, tapi perlu ditingkatkan di bidang PKK, posyandu, kelompok tani. Kelompok tani kan ada kelompok tani wanita, KWT, kelompok wanita. Ini setiap kegiatan melibatkan itu berarti ruang yang disediakan itu lebih terbuka, lebih luas lagi, sehingga wanita bisa mengambil peran di situ. Saya kira itu. Oke, ada tambahan mungkin dari Bapak atau gimana? Ada, jadi gini, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah pemanfaatan media digital secara baik, benar, bermanfaat, dan tidak berefek negatif. Baik itu radio, TV, utamanya adalah HP, handphone. Nah, kenapa literasi ini menjadi penting? Karena banyak sekali posting-posting yang melalui HP,
melalui chat maupun melalui grup-grup itu yang tidak bertanggung jawab. Bisa itu judol, bisa itu ujaran kebencian, bisa itu perundungan dan seterusnya. Nah, kalau masyarakat utamanya adalah masyarakat pedesaan dan utamanya lagi adalah ibu-ibu tidak diberikan literasi digital, tidak diberikan pemahaman bagaimana pemanfaatan media digital ini secara baik, maka sangat besar potensinya akan kemudian ikut-ikutan atau menjadi terprovokasi apa-apa yang dilihat. Jadi handphonenya sudah sampai kampung, tapi literasinya belum. Ini masalahnya. Ya, jadi perkembangan dunia teknologi itu, teknologinya sudah sampai, tapi literasinya yang belum. Nah, itu problemnya. Nah, karena itu ini menjadi kewajiban dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar memang forum-forum tentang literasi digital itu memang digalakkan. Itu satu. Yang kedua, sekarang sudah ada dinas Kementerian Kominfo, ada Kominfo Digi, terus kemudian dinas dinas Komendigi yang di kabupaten ini sayangnya belum ada digitalnya. Nah, itu juga berperan dalam rangka untuk memfilter agar narasi atau tulisan atau ujaran kebencian atau judul atau apa itu tidak gampang sekali tersebar luas di dunia digital. Nah, itu kalau nggak dibatasi, nggak difilter, langsung dikonsumsi oleh semua orang, bahaya. Karena apa? Karena masyarakat belum paham tentang literasi digital. Sehingga tadi yang sesungguhnya digital itu dalam rangka untuk meningkatkan segala hal, meningkatkan hubungan sosial melalui pertemanan, perkawanan, persaudaraan, meningkatkan ekonomi melalui bisnis digital, meningkatkan politik, meningkatkan pendidikan untuk mempercepat proses pembelajaran penting. Tapi akhirnya yang terjadi justru dampak negatif. Sayang kan? Jadi digital ini bisa pisau bermata dua. Satu sisi bisa mempercepat kebaikan-kebaikan, sukses. Sekarang ada banyak orang sukses, umurnya masih 20 tahun, 25 tahun karena digital. Tapi banyak juga orang yang kemudian terjerumus kepada judul, walaupun umurnya baru 25 tahun. Sama-sama medianya, media digital. Tapi yang satu positif ke arah kebaikan, yang satu tidak bisa memfilter. Nah, itulah pentingnya negara. Pertama, saya pengennya sih begini. Jadi anak-anak itu dari TK, SD, SMP, SMA itu diajarkan tentang literasi digital. Jadi tambahkan satu mata pelajaran literasi digital. Nah, kemudian para ustadz, para tokoh-tokoh masyarakat, para bayan, para kepala desa, dharma wanita itu juga diberikan secara penyuluhan-penyuluhan tentang literasi digital. Nah, di samping juga negara hadir untuk memberikan filter, memberikan ada sebuah pesantren di Boyolali bagian utara, ada pesantren bagus itu. Jadi pesantren itu membolehkan semua santrinya untuk membawa handphone. Handphone. Nah, kemudian handphone itu kalau dibuka hal-hal baik-baik tidak ada masalah. Tapi begitu dibuka misalnya judul misalnya atau porno misalnya, langsung handphone itu mati. Di setel begitu. Di sistemnya gitu. Wah, itu bagus sekali. Nah, kalau misalnya sekarang di kampung-kampung itu begitu, ibu-ibu begitu, ibu-ibu mau beli handphone, handphonenya di setel gitu kan bagus tuh. Itu di pesantren ada di pesantren Boyolali bagian utara itu ada. Saya sudah berkomunikasi dan itu bagus. Jadi satu sisi anak-anak santri bisa menghafal lewat situ, kemudian bisa belajar masalah wirausaha di situ, bisa belajar masalah ilmu-ilmu di situ, bagus dipakai. Karena sekarang tidak mungkin melarang anak tanpa handphone itu nggak mungkin. Nah, tetapi begitu dibuka masalah judul, mati handphonenya.
Nah itu kalau anak-anak kita semua, seluruh anak-anak di Indonesia begitu, seluruh ibu-ibu yang Kartini itu kalau gitu, mantap, itu bagus tuh. Gitu. Oke, baik, siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Ribut. Oke, saya hanya menambahi yang belum diungkapkan oleh beliau-beliau. Kan, gitu. Mungkin terlewat Bapak. Hanya satu saja. Jadi kalau kita yang namanya membangun itu kan harus berkeadilan. Harus berkeadilan yang namanya membangun. Kalau kita berbicara soal literasi digitalisasi, kita berbicara juga dengan frekuensi atau sinyal. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Kemendikbud di Provinsi Jawa Tengah ya, harus membuat seluruh wilayah Jawa Tengah ini ya tidak ada yang jelek digital, jelek sinyal, jelek frekuensi. Artinya apa? Berarti perangkat kerasnya juga harus dibahas di dalam hal ini. Karena ini akan berkeadilan. Masa yang bisa sinyal banyak hanya orang kota, kan tidak boleh juga. Nah, ini harus ada terobosan inovasi terkait dengan teknologi, bagaimana tempat-tempat yang kalau dalam tanda petik ilmu persinyalan ini kan blank, itu juga harus ada sinyalnya. Nah, ini kan menarik sebetulnya, dan ini menjadi tantangan sendiri bagi Kemendikbud bagaimana literasi digital ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah tanpa kecuali. Kalau jadi saya itu saja. Ya, nah, iya harus didukung, harus mendukung. Nanti bolehlah kalau Kemendikbud itu kan komisi, termasuk komisi A kebetulan, ya nanti akan kita bahas khusus terkait dengan proses itu. Harus ada program yang sinyalnya jelek atau di wilayah agak desa yang belum ada sinyalnya ya harus diadakan, harus dikegiatan, harus ada program untuk tempat-tempat yang dalam tambah blank sinyal atau blank frekuensi itu terkait dengan proses ini. Jadi nanti digitalisasi ini juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Jawa Tengah, utamanya perempuan-perempuan yang tangguh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ribut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa kebijakan di Jawa Tengah yang mendukung dan juga mendorong pemberdayaan perempuan dalam mengemansipasi dan juga menginspirasi sesamanya? Monggo, silahkan dari Pak Ribut atau siap. Kalau urusan program berarti kan harus lihat buku ini, Pak. Jangan. Oke, di Jawa Tengah ini memang ada beberapa program. Ini utamanya dari OPD yang terkait dengan perempuan. Kalau di Jawa Tengah ini ada namanya DP3AP2KB. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Satu contoh ya, di Jawa Tengah ini ada yang namanya program Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini, atau boleh dibilang itu ada Serat Kartini. Jadi program ini adalah inisiasi utama yang bertujuan mengembangkan kapasitas perempuan di tingkat akar rumput. Nah, ini ada dari DP3AP2KB. Terus ada lagi, Mbak, ada pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, PIPPEP, ini di sektor yang membidangi di bidang UMKM. Jadi ini ada pelatihan, terus ada akses modal, ada penguatan ekonomi keluarga, terus bagaimana digitalisasi produk ekonomi itu, produk perempuannya itu. Terus ada pengarusutaman gender, PUK. Kan ada itu ya. Jadi di Jawa Tengah ini ada yang namanya pelatihan PUK, utamanya aparatur negara dan legislatif, tapi yang perempuan. Karena memang sekali lagi kita mendorong di era sekarang ini, kalau undang-undangnya sudah ada ya, perempuan politik itu kan, politisi perempuan ini kan harus ada 30% dari calon dari masing-masing daerah pemilihan. Nah, kita mendorong itu.
Jadi pengarusutamaan gender. Itu ada programnya itu. Terus di Jawa Tengah ini ada yang program yang sebetulnya ini juga local wisdom ya, khusus di Jawa Tengah itu Jo Kawin Bocah. Jadi ada kampanye Jo Kawin Bocah. Dan kita kebijakan preventif untuk mencegah pernikahan dini di masing-masing. Dan ini utamanya kalau saya dari Boyolali kemarin ada seminar ya di daerah lereng Merapi Merbabu, tapi di sebelah timur. Kalau sebelah barat kan sudah Kabupaten Magelang, khususnya di Kecamatan Selong ya. Jadi ada pernikahan dini. Kalau orang Jawa itu kalau sudah gitu kuping atau sudah abang itu sudah boleh nikah ya, katanya begitu. Nah kita perlu itu. Terus ada optimalisasi organisasi perempuan. Tadi ada BKOW. Terus kalau di kita ini ada yang namanya Priswara Pak ya. Kalau dulu kan di tempat saya Piade ya, untuk menguatkan bagaimana lah di dalam organisasi itu, atau misalkan ada GOW, gabungan organisasi wanita. Nah ini perlu ada optimalisasi. Lah dinasnya memang tadi yang dari dinas DP3AP2KB di Provinsi Jawa Tengah. Ini Mbak program yang dilakukan bagaimana perempuan ini tangguh di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Dan itu semua sudah berjalan ya Bapak? Sudah berjalan. Oke, sudah berjalan. Oke, baik. Ada tambahan mungkin dari Bapak Tugiman atau Pak Sunarno sedikit? Kalau saya tanya tambahannya sih sebenarnya lebih berharap program itu tidak ada kata perempuannya. Programnya iya, tapi sasarannya perempuan gitu. Programnya yang umum saja. Kan kalau mau emansipasi kan begitu. Sepanjang masih ada perempuan itu namanya tidak emansipasi. Pengotaan ya Pak ya. Pengotaan. Sudah mau diemansipasi kok gitu. Kalau sasarannya kan boleh. Kan tidak boleh saya terima karyawan syarat perempuan. Sekarang tidak boleh loh gitu loh. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Nah itu di dunia industri sudah begitu. Ada umum aja syaratnya, apalagi sudah langsung mau masuk wilayah khusus gitu. Walaupun nanti ketika proses itu wawancara apa segala macam yang diterima tetap perempuan gitu. Kalau pengen maju ya begitu. Kalau semua sudah di kotak begitu ya mengerdilkan. Dari Pak Sunarno cukup? Statement nih Pak. Oke. Belum Bapak, belum closing statement. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan untuk mendorong dan mewujudkan agar ada ruang aman bagi perempuan dan laki-laki di ruang publik maupun ruang digital? Baik Mbak Kalista. Yang pertama harus ada payung hukum. Harus payung. Nah, sekarang ini kita kan punya undang IT ya, ITE itu ya. Nah, itu kan payung hukum, artinya untuk menjamin keamanan semua saja. Nah, satu. Kemudian kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah dalam rangka untuk menjaga keamanan juga ada program satu data tunggal. Nah itu kan untuk mengamankan semuanya itu tersentralisasi sehingga mudah pengawasannya. Ya itu pemerintah memfasilitasi payung hukum. Kemudian juga masyarakat diberikan pendidikan literasi tadi tentang baik buruknya digitalisasi. Tadi disampaikan Pak Tugiman tadi kan kita itu memilih dengan HP sekarang itu kita kan bisa memilih mana yang baik mana yang buruk. Istilahnya apa itu, kita itu diberi setan gepek ya, tinggal kita memilih yang benar, baik atau buruk karena bisa digunakan untuk itu. Nah oleh karena itu tadi ada aturan-aturan peraturan-peraturan daerah yang mengatur itu. Kemudian masyarakat juga diberikan penyuluhan dan sosialisasi. Kemudian juga
untuk memudahkan tadi masyarakat yang, karena selama ini belum semuanya terjangkau ya fasilitas digitalisasi, karena kurangnya fasilitas antara lain masih ada daerah-daerah yang blank spot. Itu di Magelang ini kalau tidak salah di daerah Gerabak itu masih yang pucuk-pucuk gunung itu masih kesulitan. Jadi ini menjadikan upaya kebijakan dari pemerintah berencana untuk bisa bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada nanti. Saya kira itu. Ada tambahan mungkin dari Pak Ribut atau Bapak Tukiman? Ya, saya nambahkan dikit. Kalau fasilitas ruang publik yang itu untuk memprotek perempuan ya, agar memang ada rasa aman, itu kalau di ruang yang agak privat atau perkantoran mungkin sudah tidak ada masalah. Tetapi di ruang-ruang publik, misalnya itu di stasiun, kemudian di terminal, itu di bandara, di pelabuhan, itu memang belum maksimal. Belum maksimal. Dulu sebenarnya saya tahu di Jakarta itu kalau naik KRL itu ada gerbong perempuan, gerbong laki-laki. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak tahu berlaku apa enggak. Saya nggak jarang naik kereta KRL sekarang. Tapi artinya itu masih karena kelemahan partita yang tadi cenderung untuk disalahgunakan itu di ruang publik kita memang masih belum maksimal lah. Yang belum maksimal lagi itu di ruang digital. Di ruang digital ini lebih sulit karena kan dunia maya, dunia digital itu kan berhamburan, tidak bisa ya. Ini misalnya judul ini khusus, nanti yang bisa buka laki-laki kan nggak bisa ya. Apa perempuan nggak bisa buka? Walaupun sebenarnya kalau ada regulasinya juga bisa, cuman itu kayaknya kok belum lah. Belum dan agak sulit lah misalnya. Ini ada judul yang bisa buka hanya laki-laki saja. Ada. Terus ini ada kekerasan perempuan, ini yang bisa buka laki-laki saja kan nggak bisa. Artinya kan di ruang digital itu memang perlindungan terhadap perempuan belum bisa maksimal. Tapi saya cenderung ya yang membuat perlindungan ya literasi tadi itu. Kalau ada literasi, insya Allah itu bentuk perlindungan. Jadi lebih ke arah preventif. Kalau perlindungan yang secara harfiah tadi saya contohkan di pondok pesantren, sepertinya itu nggak memungkinkan lah. Tapi kalau preventif, pendidikan digital atau literasi digital bagi perempuan itu memang mendesak. Terutama adalah bagi para ibu-ibu muda, para ibu-ibu di kampung, agar mereka bisa menikmati bahwa digital itu membawa dampak positif. Anak-anak juga terselamatkan, gitu. Tambahan sedikit dari Pak Ribut ada, monggo. Kalau saya yang belum diatur oleh beliau-beliau, kalau saya penting kan gitu. Kalau saya harus ada penguatan regulasi dan penegakan hukum ya menurut saya. Karena peristiwa-peristiwa ini kan sering terjadi, tapi penegakan hukum walaupun regulasinya sudah kuat, penegakan hukumnya tidak kuat, artinya ya sama saja begitu kan. Jadi rasa aman itu juga harus dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukumnya, faktor pelaksanaan penegakan hukumnya itu. Terus yang kedua harus ada edukasi, ya, harus ada edukasi terkait dengan inklusi, bukan eksklusi loh ya, inklusi. Kalau inklusi itu kan kesetaraan. Nah ini yang budaya inklusi ini yang harus dikembangkan terus-menerus. Kesetaraan itu antara laki-laki dengan perempuan. Kalau sudah terjadi, insya Allah nanti juga akan ada aman lah, rasa aman ini akan tercipta kan gitu. Spesifik ya, itu akan tercipta di masyarakat luas. Dua itu mungkin. Terima kasih. Baik. Untuk yang terakhir nih Bapak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk melanjutkan semangat Kartini, monggo dari Bapak Sunarno, monggo. Ya, baik Mbak Kalista. Jadi dalam rangka Hari Kartini ini kami menghimbau kepada masyarakat khususnya ibu-ibu
untuk bisa meneruskan perjuangannya Ibu kita Kartini dengan memberikan dengan mengambil peran sekecil apapun untuk lingkungan ibu-ibu di masing-masing lingkungan ibu-ibu masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan dan kedudukan ibu-ibu yang sekarang ini ada. Ya, jadi jangan menjadi penonton dalam era pembangunan ini, tapi jadilah pelaku sekecil apapun. Nah, artinya umpamanya ada kegiatan posyandu, ikutlah, terlibatan di situ. Ada kegiatan PKK, ikutlah, karena itu pembangunan bukan berarti harus fisik macam-macam. Itu pembangunan itu juga berarti pembangunan spiritual, pembangunan non fisik gitu. Jadi itu saya menghimbau agar ibu-ibu sebagai wujud ibu-ibu sebagai warga negara yang tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Saya kira itu. Oke. Matur nuwun. Oke, siap. Selanjutnya dari Bapak Tugiman. Ya, kalau saya sih peringatan Kartini bolehlah setahun sekali, tapi bagaimana kita bisa menjiwai dan kemudian semangat terus apa yang menjadi cita-cita RA Kartini itu sebaiknya memang tidak setahun sekali. Jadi bisa seminggu sekali lah minimal gitu loh. Ya kan setahun sekali nanti ada semangat setahun sekali hilang lagi ya percuma. Jadi inspirasi RA Kartini itu bisa diingat, bisa diimplementasi sering mungkin. Ya, tidak hanya pakaian setahun sekali. Nah, jadi semangat Kartini kan yang pertama tadi didobrak kan masalah pendidikan. Coba sekarang para ibu-ibu ini literasi digitalnya, pendidikan tentang digital ini bisa segera dijalankan, bisa berjalan, tidak nunggu setahun sekali. Nanti setahun sekali ya udah keburu manten itu nggak kekejar lah gitu lah. Oke, baik, terima kasih Pak Tugiman. Selanjutnya dari Pak Ribut, monggo. Oke, terima kasih. Jadi sosok Kartini itu kalau misalnya kita berbicara soal biografinya beliau, itu memang jenius. Karena di umur 14 tahun saja dia sudah bisa mencipta buku pertama kali, dan itu berbahasa Belanda. Kartini itu, di 1893. Padahal dia lahir 1979 gitu. Bukunya apa? Terkait dengan perkawinan suku Koja. Nah, pada waktu itu memang ditemani oleh temannya yang dari Belanda itu, yang sama-sama sekolah di negeri Belanda. Terus beliau mengarang buku yang sangat monumental, sampai sekarang bisa digunakan tidak hanya di Republik ini, dari seluruh dunia kan. Habis gelap terbitlah terang. Kan gitu. Nah, di dalam buku itu ada, saya mengutip ya kata-kata beliau. Jadi ini sangat menginspirasi bagi perempuan. Karena di dalam buku itu kan semangatnya semangat kemerdekaan sebetulnya. Freedom of responsibility. Ya, terkait dengan proses itu. Jadi di dalam kalimat itu ada kata-kata begini. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Nah, ini di dalam buku itu. Kita mencatat ada 21 ya kalimat-kalimat yang menginspirasi itu. Tetapi ini yang saya ambil hanya satu saja. Lah, pesan ini menjadi kata-kata dari saya ini. Jadi, jadilah perempuan berdaya yang berani berkarya. Jadi itu hanya bermimpi saja, harus berkarya. Tidak boleh tidak berkarya. Berpendidikan jelas. Sekarang itu perempuan haknya sama dengan laki-laki. Bahkan sekarang itu profesor itu hampir sama dengan
laki-laki jumlahnya, dan berdampak bagi keluarga maupun bangsa. Tidak boleh individualis, harus berdampak bagi keluarga dan bangsa. Itu kalau dari saya, Mbak Kalista. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita kali ini. Kita boleh tepuk tangan dulu, Bapak. Tepuk tangan untuk Mbak Kalista. Terima kasih. Oke, lucu-lucu sekali nih Bapak anggota komisi A ini. Terima kasih Bapak kepada narasumber kita kali ini yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Andes Haji Surnano MM, Bapak Haji Tugiman SP, dan juga Bapak Ribut Budi Santoso SP, anggota Komisi A. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini. Pokoknya apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak semuanya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Dan semoga dialog kita hari ini tidak hanya berhenti di telinga saja ya Bapak, tetapi tumbuh menjadi aksi yang nyata untuk mendukung perempuan-perempuan di sekitar kita agar lebih berdaya demi desa yang lebih maju lagi. Dan saya Kalista Apsari bersama rekan kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa. Tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio